Bab 46. Dia hanyalah orang luar saja. Colden Ye tersenyum. Maksud dari kata-kata itu? Ekspresi wajah Arthur Xiao terlihat sedikit aneh. Tuan Ye, apakah benar-benar ingin diselesaikan dari sumbernya? Apa kamu kira aku bercanda? Colden Ye meliriknya sekilas. Arthur Xiao tiba-tiba merasa merinding. Aku tahu itu. Setelah itu Stewart Lu ditarik keluar. Colden Ye, kamu si orang cacat, jika berani bertindak kasar kepadaku, Tuan Besar Ye pasti akan menghabiskanmu. Arthur Xiao hanya mendengar perintah dari Colden Ye, dan tidak khawatir kalaupun dia membawa nama Tuan Besar Ye, dia tetap menyeretnya keluar. Claire Sen merinting melihat ini, tidak tahan berjalan mendekati Colden Ye. Jika berani memohon untuknya maka kamu akan mati. Kata-kata yang sudah sampai di mulut Claire Sen kembali dimasukkannya lagi. Sekitar tubuh Colden Ye mengeluarkan aura berwarna hitam, membuat dia terlihat sangat menakutkan, namun jika tidak dikatakan, Stewart Lu mungkin akan dibuat menjadi sangat hancur. Memikirkan ini Claire Sen maju ke depan mendorong kursi rodanya, dengan suara rendah berkata, dia sudah mendapatkan pelajaran, lepaskan saja dia. Colden Ye tidak berbicara, amarah dalam matanya perlahan-lahan membesar. Jika kamu benar-benar menghabisinya, akan sulit untuk dijelaskan kepada Tuan Besar Ye, jadi. Wanita bodoh, bukankah aku bilang jangan bantu dia untuk memohon ampun? Colden Ye memegang erat tangannya yang putih, menatap tajamnya. Claire Sen berhenti, beberapa saat kemudian barulah dia menggerakkan bibirnya, aku bukan sedang membantunya untuk memohon ampun, aku hanya takut hubungan kamu dan Tuan Besar Ye bisa berubah menjadi buruk karena masalah ini. Mendengar ini, Colden Ye diam, memicingkan matanya. Khawatir denganku? Claire Sen diam-diam menganggukkan kepala. Matanya seperti tempat es, tidak ada perasaan yang berlebihan dan tidak terlihat seperti sedang membantu Stewart Lu untuk memohon ampun. Beberapa saat kemudian Colden Ye menarik kembali tangannya, dorong aku pulang. Tapi bagaimana dengan Arthur Xiao? Ini bukanlah hal yang harus kamu urus. Claire Sen masih ingin mengatakan sesuatu, namun Colden Ye menggerakkan kursi rodanya sendiri. Terlihat jelas kalau Claire Sen tidak mengikutinya, maka Colden tidak akan menghiraukannya lagi. Tidak ada cara lagi, seberapa cemas Claire Sen dia tidak mungkin meninggalkan Colden Ye seorang diri, bagaimanapun ini sedang di luar, jika dia tidak bersama dengan Colden Ye, dia tidak akan bisa bergerak sendirian. Memikirkan ini, Claire Sen dengan cepat langsung mengejarnya. Ketika dia mendorong kursi roda Colden Ye yang berencana ingin pergi dari sana, seorang pelayan dengan gemetaran maju ke depan, Nona dan Tuan tunggu sebentar. Claire Sen terpaksa berhenti, ada apa? Kalian sudah merusak properti toko, jadi harus ganti rugi. Setelah pelayan melihat perkelahian tadi, saat ini tentu saja dia merasa takut kepada mereka. Ekspresi wajah Colden Ye masih tidak berubah, berkata, catat nama toko ini, besok akan dikirim barang baru. Claire Sen menganggukkan kepala, dengan cepat mencatat nama toko ini. Pelayan itu melihat aura Colden Ye yang sangat besar tidak berani mengatakan apa-apa lagi, hanya bisa melihat mereka pergi. Claire Sen mendorong Colden Ye keluar dari kafe, sambil berjalan di atas jalan bebatuan, berkata, Tuan Ye, kamu ini datang dengan sembarang, Tuan Besar Ye nanti. Kamu selalu mengatakan Tuan Besar Ye, kenapa? Keuntungan apa yang dia berikan kepadamu, sehingga kamu terus menyebutkan namanya? Mendengar ini langkah kaki Claire Sen seketika berhenti, menggigit bibir bawahnya dengan marah berkata, kamu tidak usah mengejek orang terus. Aku benar-benar khawatir hubungan kalian berdua menjadi buruk. Apa ini adalah urusan yang harus kamu pedulikan? Jangan lupa ini adalah masalah keluarga Ye, tidak perlu dikendalikan oleh orang luar. Ekspresi wajah Claire Sen seketika langsung berubah, bibirnya juga seperti kekurangan darah.
Benar sekali, mengapa dia bisa lupa? Ini adalah masalah keluarga Ye. Jika mereka berdua benar-benar saling musuhan, ini juga bukan urusan Claire Sen. Wanita yang ingin dinikahi oleh Colden Ye bernama Caroline Sen dan bukannya Claire Sen. Bagi keluarga Ye dia adalah orang luar, setengah tahun kemudian dia akan pergi dari sana. Jadi mengkhawatirkan banyak hal hanya perasaan dia yang berlebihan saja. Memikirkan ini Claire Sen tidak banyak bicara lagi. Seketika mereka berdua saling diam. Ketika melewati trotoar, melihat mereka berudah bisa memberi jalan dengan sopan, Claire Sen mendorong kursi roda Colden Ye dengan lancar. Saat melewati sebuah tempat pelayanan, Colden Ye tiba-tiba berkata, "Berhenti." Claire Sen hanya bisa berhenti, "Ada apa?" Colden Ye melihat ke arah dalam, "Beli baju." Mendengar ini Claire Sen tanpa sara menggerutkan keningnya, "Ini sudah jam berapa, kamu masih ingin beli baju? Dorong aku masuk ke dalam." Claire Sen benar-benar marah, menggertakkan giginya sambil mendorong Colden Ye masuk ke dalam. Setelah melihat ke arah sekitar, Claire Sen baru sadar ini ternyata adalah toko baju wanita. Dia seorang pria, untuk apa datang kemari? Beli baju untuk diberikan kepada orang yang dicintai ya. Claire Sen tiba-tiba teringat dia sebelumnya sedang mencari orang, berdasarkan indera keenam seorang wanita, orang itu seharusnya adalah wanita. Dia ingin membeli pakaian wanita, apa dia sudah menemukan orang itu? "Halo, selamat datang di toko kami." Pelayan toko dengan cepat langsung menyapanya. Colden Ye menggerucutkan bibirnya, dengan wajah yang tajam berkata, "Aku beli semua pakaian yang cocok untuknya." Claire Sen yang berada dalam suasana hati yang rendah, sekali mendengar kata-kata ini langsung mendongakkan kepala, melihat ke arah Colden Ye dengan terkejut. "Untuk aku?" Ternyata membelikan baju untuknya, dia masih mengira. Colden Ye melihat ke arahnya, aura dingin yang kuat membuat otak mundur. Pelayan itu dengan curiga melihat ke arah Claire Sen sekilas, merasa sedikit ragu dengan pakaian yang dikenakannya. Namun setelah melihat pakaian yang dikenakan oleh Colden Ye, dia akhirnya membuat keputusan untuk mendengar kata-katanya, jadi dia dengan cepat berbalik dan membungkus pakaian. Claire Sen melihatnya mulai sibuk, dia baru merasa linglung. "Tunggu, tidak usah." Ketika dia mengejar pelayan itu untuk tidak usah membungkus pakaian, Colden Ye langsung menangkap tangannya dan menariknya kembali. "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak perlu banyak baju. Lagian tidak menghabiskan uangmu. Aku tidak mau kamu menghabiskan uang untukku." Claire Sen berkata dengan serius, menggertakkan giginya menatap tajam Colden Ye. Awalnya Colden Ye sudah sangat memandang remehnya. Jika dia masih menerima pakaian yang dibelikan olehnya, maka di mata Colden Ye dirinya akan menjadi semakin rendah, bukan? Memikirkan ini, Claire Sen akhirnya buka suara, "Aku Claire Sen meskipun miskin, tapi aku tidak perlu dibelikan barang oleh orang lain, aku bisa membeli pakaianku sendiri, tidak perlu kamu membantuku. Benar kan?" Colden Ye tersenyum sinis, tatapan matanya jatuh pada wajah kecilnya yang putih. "Baru bekerja beberapa hari, gaji 1 bulanmu sudah dipotong, kamu mau beli pakai apa?" "Aku." Setelah berpikir lama Claire Sen masih tidak bisa membela diri, akhirnya dia menoleh sambil menggepalkan tangannya, "Yang jelas aku bisa memikirkan cara, dan tidak memerlukan bantuan darimu." "Tidak memerlukan bantuanku?" "Cih. Lalu ketika Stewart Lu mengatakan aku adalah orang yang cacat, mengapa responmu bisa sangat heboh seperti itu? Kamu yang pergi meminta maaf kepadanya, bukan?" Claire Sen seketika menegapkan tubuhnya. Benar sekali, dia memang mencari Stewart Lu untuk meminta maaf, namun perubahan ini juga sangat besar. Dia juga tidak menyangka Stewart Lu bisa berbicara seperti itu. Dia tadi juga sudah gegabah untuk menyerangnya. Saat itu aku tidak terlalu banyak berpikir, lagian apa hubungan dua masalah ini? Bersambung.